Gomez LX. Tante-tante culik aku dong. Culik dong, aku dong. Culik dong, culik dong. Culik dong, aku dong. Culik dong, aku dong. Culik dong, aku dong. Culik dong, culik dong. Culik dong. Cari bulu ayam akan tertentu jua. Lupakan hal semalam, esok pasti ceria. Searakan hari. Mau tahu tentang kriteria evaluasi program pendidikan? Jadi, kriteria evaluasi program pendidikan itu terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama, dan kriteria dalam proses evaluasi program. Yang kedua, pertimbangan dalam penyusunan kriteria evaluasi program. Nah, untuk yang ketiga, langkah-langkah pengembangan kriteria evaluasi program. Poin pertama, saya akan menjelaskan kriteria evaluasi program pendidikan. Ada 2 jenis kriteria yang dapat digunakan dalam evaluasi. Yang pertama, kriteria internal. Yang kedua, kriteria eksternal. Yang pertama, kriteria internal. Kriteria internal adalah standar yang dapat diaplikasikan terhadap suatu program dalam kerangka program itu sendiri. Kriteria internal yang pertama, kriteria internal yang dipergunakan adalah koherensi. Yang kedua, kriteria internal yang dipergunakan adalah penyebaran sumber. Yang ketiga adalah tanggapan pemakai, sikap dan reaksi pemakai yang berpartisipasi dalam program sering menjadi kriteria. Yang keempat, tanggapan penyediaan, yaitu mengacu pada tanggapan pihak yang menyediakan program dinilai dengan kriteria yang dijabarkan dari tujuan-tujuan program yang ditetapkan. Yang kelima, keefektifan pengguna biaya. Yang keenam, kemampuan generatif. Yang ketujuh, dampak, yaitu efek lebih dibandingkan dengan yang mungkin terjadi secara ilmiah, yaitu tanpa kehadiran program. Yang selanjutnya, yang kedua, kriteria eksternal. Kriteria eksternal ialah standar yang diterapkan terhadap suatu program dari suatu sumber di luar kerangka program. Kriteria eksternal dibagi menjadi yang pertama, kriteria eksternal. Kriteria eksternal ialah standar yang diterapkan terhadap suatu program dari suatu sumber di luar kerangka program. Kriteria eksternal terbagi menjadi 3 bagian. A. Pengarahan kebijakan. Biasanya program-program yang harus dilaksanakan dalam kerangka pengarahan kebijakan tertentu. B. Cost benefit analysis, yaitu menghendaki keuntungan-keuntungan program baik yang segera tampak atau yang tidak segera tampak, dan biaya pelaksanaan program baik biaya langsung maupun biaya yang tidak langsung. Yang kedua, pertimbangan penyusunan kriteria evaluasi program pendidikan terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, tujuan program pendidikan. Pastikan kriteria evaluasi mencerminkan tujuan program pendidikan secara keseluruhan. Apakah program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan praktis, atau pengembangan karakter. Yang kedua, target peserta didik. Pertimbangkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang menjadi sasaran program. Misalnya, apakah mereka memiliki kebutuhan khusus seperti anak-anak dengan disabilitas atau siswa yang berprestasi tinggi. Yang ketiga, kurikulum dan materi pembelajaran. Evaluasi harus mencakup sejauh mana kurikulum dan materi pembelajaran mendukung tujuan program. Apakah kurikulum relevan, terkini, dan menyediakan kesempatan belajar yang beragam? Yang keempat, metode pengajaran. Perhatikan metode pengajaran yang digunakan dalam program. Evaluasi harus mencerminkan efektivitas metode tersebut dalam memfasilitasi pemahaman dan penguasaan materi oleh peserta didik. Dan yang kelima, penilaian hasil belajar. Tentukan kriteria untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Ini bisa termasuk tes, proyek, presentasi, atau portofolio, sesuai dengan tujuan program dan kebutuhan peserta didik. Yang keenam, kebutuhan stakeholder. Libatkan stakeholder seperti guru, orang tua, dan siswa dalam menyusun kriteria evaluasi. Pertimbangan masukan mereka tentang aspek-aspek yang mereka anggap penting dalam menilai keberhasilan program. Dan yang ketujuh, kesesuaian dengan standar pendidikan. Pastikan kriteria evaluasi sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Ini dapat mencakup standar emosional, regional, atau vokal yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan. Poin ketiga adalah langkah-langkah pengembangan kriteria evaluasi program pendidikan.
Secara garis besar, tahapan tersebut meliputi tahap persiapan evaluasi program, tahap pelaksanaan evaluasi program, dan juga tahap monitoring dalam pelaksanaan program. Persiapan evaluasi program berupa penyusunan desain evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, validasi menentukan jumlah sampel yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi, dan juga persamaan persepsi antara evaluator dalam pengambilan keputusan data. Seorang evaluator harus mengetahui program dan juga kriteria-kriteria keberhasilan program evaluasi. Setelah mengetahui tujuan dan juga kriteria keberhasilan tersebut, maka seorang evaluator harus bisa menentukan metode, alat, sasaran, dan juga jadwal evaluasi program pendidikan yang akan dilakukan. Sistematika ataupun komponen yang harus ada di dalam evaluasi program pendidikan secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, problematika. Yang ketiga, tujuan evaluasi. Yang keempat, populasi. Yang kelima, sampel. Yang keenam, instrumen. Dan yang terakhir adalah sumber data. Agar proses pelaksanaan evaluasi program pendidikan berjalan dengan baik, dapat menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan data dengan tes. Yang kedua, pengambilan data dengan observasi. Yang ketiga, pengambilan data dengan angket. Yang keempat, pengambilan data dengan wawancara. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pengambilan data dengan metode analisa dokumen dan juga artikel. Dalam pelaksanaan evaluasi terdapat manfaat atau monitoring dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu yang pertama, fungsi pemantauan. Pemantauan memiliki fungsi pokok yaitu mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan cara program dan untuk mengetahui seberapa pelaksanaan program yang sedang berlangsung dapat diharapkan agar menghasilkan perubahan yang diinginkan. Yang kedua, sasaran pemantauan. Sasaran pemantauan yaitu dengan menemukan hal-hal bagaimana seberapa jauh pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana program dan menunjukkan tanda-tanda tercapainya tujuan program. Selanjutnya yang ketiga, pelaku pemantauan. Pemantauan program dilakukan oleh evaluator bersama dengan pelaku atau pelaksana program. Kenapa lu semua nggak mau like, komen, dan subscribe video kami? Lu panggil lu punya kawan untuk like, komen, dan subscribe video kami. Apakah Lulu nggak mau masuk surga? Kalau Lulu mau masuk surga, silahkan like, komen, dan subscribe video kami. Behind the scene. Goyang Enak. malah nih jono. Iya, bagus sekali lapang. Nggak usah.